Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan jari channel. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1691. Setelah membunuh dua orang berturut-turut, dua orang yang tersisa melarikan diri jauh dari arah lain, dan Tang Zichen tidak repot-repot mengejar mereka. Namun, itu belum berakhir, karena Tang Zichen ingat bahwa ada 3 orang lainnya yang baru saja pergi ke penginapan untuk makan malam dan berkemas. Jadi, Tang Zichen kembali ke Silet Bambu Mansion dan membunuh ketiganya ketika mereka kembali dari pengepakan. Tang Zichen berdiri di atap Silet Bambu Mansion dan diam-diam menunggu ketiganya kembali. Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya ketiga anggota keluarga Ning yang sudah pergi berkemas kembali, masing-masing membawa tas kulit sapi berukuran besar di tangan mereka. Makan malam sudah siap. Mereka bertiga berteriak di pintu depan sebelum mereka masuk, lalu bergegas masuk dengan tas mereka. Begitu masuk ke dalam ruangan, bau darah menerpa mereka, dan kemudian pada pandangan kedua, ada tubuh yang rusak di seluruh tanah. Apa yang terjadi? Kami hanya akan mengemasnya, kenapa? Lihat tubuh yang terbelah dua, seperti Paman Sembilan. Ya Tuhan, ini benar-benar Paman Sembilan, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka bertiga memutih, dan makanan yang dikemas kembali di tangan mereka jatuh ke tanah. Pada saat itu, suara Tang Zichen datang dari atap. Saya melakukannya, sebelum kamu mati, saya beritahu kamu, saya Tang Zichen. Setelah itu, tinju besar meledak dari atas kepala mereka. Boom! 3 anggota keluarga Ning yang pergi berkemas ditiup menjadi truk oleh orang berantai Tang Zichen. Tang Zichen bertepuk tangan dan menghentikannya. Sejauh ini, Tang Zichen sendiri telah lupa berapa banyak anggota keluarga Ning yang telah dia bunuh secara total. Tang Zichen mempersembahkan pedang terbangnya dan langsung menuju kota Tianbao, tetapi Tang Zichen baru saja tiba di sosok yang dikenalnya. Itu 1000 ekstremitas. Tang Zichen terkejut, ya pada saat ini, seorang wanita tua sedang berjalan masuk di pintu masuk kota Zubai. Tang Zichen dapat memastikan bahwa wanita tua ini berpakaian seperti Mu Qianji. Tang Zichen bergegas turun sekaligus. Qianji. Zichen. Wanita tua itu memanggil. 1000 Jie, kamu kembali, kamu membuatku khawatir sampai mati. Aku hampir berangkat ke kota Tianbao untuk mencarimu, kata Tang Zichen dengan cemas. Hus, kembalilah bersikap sopan dulu, itu tidak pantas di sini. Mu Qianji sibuk menatapnya. Kenapa tempat ini tidak pantas? Ayo kita kembali ke penginapan dulu. Hati-hati menembus tembok, keluarga Ning ada di kota Zubai, pasti ada banyak orang yang mengintai, dan pasti ada orang kuat di panggung agung. Bisik Mu Qianji, sambil mewaspadai sekitarnya. Tang Zichen tertawa dan berkata, ribuan orang, tidak perlu gugup, sekarang kita bisa mengatakannya dengan lantang, dengan lantang. Kenapa tidak ada seorang pun dari keluarga Ning di kota Zubai? 1000 Jie, aku telah membunuh semua orang di keluarga Ning di kota Zubai, termasuk satu dari tahap pertama, tetapi pada akhirnya, 2 Yuanying tahap ke-9 melarikan diri. Kurasa keduanya pergi ke kota Tianbao untuk mencari Ning Baojun. Tidak mengherankan, sisi Ning Baojun sama menyedihkannya. Kamu, rantaimu, kamu berhasil dalam pengorbanan. Ya, orang rantai saya benar-benar melonjak. Pembangkit tenaga listrik panggung keluarga Ning itu. Astaga, terima kasih karena aku berhati-hati memasuki kota, jadi kamu telah membunuh keluarga Ning. Ya, 1000 ekstremitas, mengapa kamu baru kembali sekarang? Apa yang terjadi? Tang Zichen sibuk bertanya. Aduh, terakhir kali di kota Tianbao, setelah kamu pergi, Jun Ningbao melampiaskannya pada warga sipil tak berdosa di kota Tianbao. Aku mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan diperhatikan oleh orang kuat Yuanying itu di samping Jun Ningbao. Setelah itu dia mengejar saya, dan kemudian saya melarikan diri dengan susah payah dan cukup beruntung untuk melarikan diri kembali. Itu, baik-baik saja, saya yakin Anda berada dalam banyak bahaya beberapa hari terakhir ini.
Yah, tapi semuanya selamat. Mu Qianji melompat ke pelukan Tang Zichen, tapi agak aneh bagi orang-orang di jalan untuk melihat seorang wanita tua melompat ke seorang pria muda. Tang Zichen membawa Mu Qianji dan kembali ke penginapan terlebih dahulu agar Mu Qianji bisa beristirahat dengan baik. Dia pasti kelelahan beberapa hari terakhir ini. Dan sekarang, dua orang yang melarikan diri melihat bahwa Tang Zichen tidak mengejar mereka, dan saat itulah mereka berhenti. Su, paman ke-9 telah meninggal, lebih dari 20 saudara laki-laki dan perempuan telah meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu dari mereka berteriak. Jangan menangis, apa gunanya menangis? Ayo cepat cari paman 8 dan beritahu dia beritanya, sehingga dia bisa kembali ke kota Zubai dan membunuh Tang Zichen. Ayo cepat ke kota Tianbao. Saat itu, mereka melihat dua orang terbang di depan mereka, salah satunya adalah Ning Baojun. Ini paman ke-8. Paman ke-8, paman ke-8. Alis Ning Baojun berkerut dan dia terbang. Ning Gang, Ning Lan, apa yang kalian berdua lakukan di sini jika kamu tidak tinggal di kota Zubai, kata Ning Baojun dengan wajah buruk. Oh, paman ke-8. Wanita bernama Ning Lan itu berteriak. Untuk apa kamu menangis? Paman 8, bukan karena kita tidak tinggal dengan baik di kota Zubai, itu karena semua orang yang kita miliki di kota Zubai, kecuali kita berdua, semuanya sudah mati, bahkan paman ke-9 sudah mati, Su. Apa? Setelah mendengar itu, Ning Baojun berteriak. Di sisinya, hanya dia dan tingkat ke-9 Yuan Ying yang tersisa, dua di antaranya masih hidup. Saya tidak menyangka hanya dua dari lebih dari 20 anggota keluarga Ning yang menjaga di kota Zubai masih hidup. Surga! Bagaimana Old ke-9 dia? Wajah Ning Baojun pucat. Kematian tahap peninggian untuk keluarga adalah masalah besar. Lagi pula, seluruh keluarga Ning hanya 8 tahap di luar tubuh. Su, paman ke-9 dia, mati bahkan tanpa melepas tubuh bayinya. Kenapa dia? Paman ke-8, Tang Zichen itu tiba-tiba datang ke rumah Bambu Sutra dan membunuh hanya kami berdua yang tersisa. Tapi Lao Jiu dia di luar kotak, bagaimana mungkin dia? Paman ke-8, Tang Zichen entah bagaimana memiliki senjata ajaib yang persis sama dengan tali surgawi dan jauh lebih kuat. Paman ke-9 dia bukan tandingannya. Sudah berakhir, keluarga telah kehilangan peninggian, sudah berakhir. Mata Ning Baojun kusam dan wajahnya sangat jelek. Kematian tahap peninggian ini akan menjadi lelucon jika dikirim kembali ke keluarga. Pada saat ini, dua pembangkit tenaga Yuan Ying yang baru saja melarikan diri dari kota Zubai sibuk bertanya, Paman ke-8, bagaimana kalian berdua kembali? Di mana yang lainnya? Kalian juga membawa hampir 20 orang keluar saat itu ah. Mendengar berita itu, wajah Ning Baojun kembali memucat. Mereka semua mati, dan kita hanya memiliki dua dari mereka yang tersisa. Satu-satunya pria yang hidup di belakang Ning Baojun, tahap ke-9 dari Yuan Ying, berkata, apa? Kamu, hanya kalian berdua yang masih hidup juga. Ya Tuhan, keluarga kami telah keluar dengan total 40 orang untuk berburu Tang Zichen, dan hanya kami berempat yang masih hidup. Yang melarikan diri dari kota Jubal benar-benar tercengang. Mereka berpikir bahwa sisi Paman 8 benar-benar utuh, tetapi mereka tidak menyangka hanya ada dua yang tersisa juga. Ning Baojun meraung marah ke arah langit. Ya, kali ini, total 40 orang keluar untuk mengejar Tang Zichen, dan Ning Baojun dan satu lagi di luar tubuh, masing-masing dengan satu tim, dan jika hanya 4 yang masih hidup, sisanya, semuanya telah mati di tangan Tang Zichen. Masalah ini belum ditransmisikan kembali ke keluarga 4 lautan. Saya benar-benar tidak tahu gelombang seperti apa yang akan dibuat keluarga saat ditransmisikan kembali ke keluarga. Jadi Tang Zichen dia ada di kota Jubal saat ini. Wajah Ning Baojun menggigil dan dia mengeluarkan teriakan amarah yang tidak bisa lagi ditahan. Fakta bahwa Tang Zichen telah membunuh begitu banyak anggota keluarga Ning di kota Zubai telah membuktikan bahwa Tang Zichen berada di kota Zubai sekarang.
Berkat Ning Baojun, dia mengira Tang Zichen tidak akan pernah berani kembali ke kota Zubai, karena kota Zubai adalah tempat paling berbahaya, dan Tang Zichen akan dikirim ke kematiannya segera setelah dia kembali. Jadi Ning Baojun menghabiskan beberapa hari terakhir mencari Tang Zichen di tempat lain. Akibatnya, Tang Zichen, bagaimanapun, hanya percaya bahwa Zubai kota adalah tempat paling berbahaya, dan perasaan merasa benar sendiri dan memukuli wajahnya sendiri membuat Ning Baojun sangat marah, tidak lagi bisa mengendalikan amarah di dalam, tidak pernah ingin membunuh sebanyak hari ini. Ya, Paman ke-9, Tang Zichen ada di kota Zubai saat ini. Jika aku tidak menemukannya dan membunuhnya kali ini, aku tidak layak menjadi anggota keluarga Ning. Ning Baojun berkata dengan gigi terkatuk. Pada saat ini, Tang Zichen dan Mu Qianji sedang beristirahat di kamar penginapan. Tang Zichen tidak tahu bahwa Ning Baojun telah kembali ke kota Zubai dan sedang mencarinya. Kali ini, Ning Baojun tidak berteriak di langit, tetapi diam-diam mencarinya. Dengan cara ini, Tang Zichen tidak dapat mencegahnya sebelumnya. Begitu dia menemukan Tang Zichen, dia bisa saja membunuh Tang Zichen. Tidak peduli seberapa cepat Tang Zichen melarikan diri, itu tidak akan berguna. 3 hari kemudian, Mu Qianji juga Tang Zichen beristirahat. Zichen, saatnya kita memasuki Forseas, hampir waktunya untuk melelang. Pagi-pagi sekali, kata Mu Qianji. Bagus, kalau begitu sudah hampir waktunya untuk memasuki 4 lautan. Tang Zichen dan Mu Qianji hendak meninggalkan penginapan ketika mereka tiba-tiba melihat Ning Baojun sedang menggeledah penginapan. Ning Baojun. Kenapa dia ada di sini? Alis Tang Zichen berkerut. Zichen, ayo lewat pintu belakang. Tang Zichen mendengus dengan jijik, tepat pada waktunya aku juga ingin mencoba rantaiku. Sekarang bisakah aku merobeknya hidup-hidup? 1000 jadi kamu menyamar dan pergi jauh. Baiklah. Mu Qianji segera pergi ke kejauhan. Baru saat itulah Tang Zichen berteriak ke arah Ning Baojun yang tidak jauh dari sana, "Hei, Ning Baojun, apakah kamu mencariku?" Tang Zichen. Tubuh Ning Baojun bergetar ketika dia melihat Tang Zichen. Dia tidak menyangka Tang Zichen telah menemukannya terlebih dahulu, sehingga dia tidak akan dapat mengejar lagi jika dia mengorbankan pedang terbangnya untuk melarikan diri. Tang Zichen, kamu membunuh lebih dari 20 anggota Ning klan saya di kota Zubai, jangan pergi jika kamu punya nyali, geram Ning Baojun. Tang Zichen mencibir, kamu sangat tertekan ketika aku membunuh lebih dari 20 anggota klan keluargamu, lalu kamu sangat tertekan ketika kamu membunuh 300.000 warga sipil di kota Tianbao. Tang Zichen benar-benar tidak dapat memahami hal semacam ini. Orang, seolah-olah kehidupan keluarganya berharga, dan orang lain adalah kehidupan yang murah. Tang Zichen, jangan terlalu banyak bicara, jika kamu punya nyali, jangan kabur. Tang Zichen tertawa menghina, jangan khawatir, Ning Baojun, aku tidak akan lari, ini benar-benar waktu untuk mengakhiri hubungan kita, aku tidak ingin menghancurkan penginapan, lagi pula, penginapan adalah milik orang-orang biasa, jika kamu berani datang, datanglah ke tempat kosong di sebelahnya. Setelah mengatakan itu, penginapan Tang Zichen datang ke kolam terbuka di dekatnya dan berdiri di sana menunggu. Ning Baojun mengikuti tanpa memikirkannya, dan mereka berdua saling berhadapan di atas kolam. Tidak lama kemudian, banyak orang di sekitar mereka datang. Banyak orang mengenali bahwa salah satu dari mereka adalah Tang Zichen, sementara yang lain, yang memiliki aura menakutkan tentang dirinya, jelas merupakan pusat kekuatan luar tubuh dari klan Forseas Ning. Meskipun banyak yang tidak mengenalinya, tetapi mereka bisa juga menebak bahwa dia pasti adalah pembangkit tenaga listrik dari klan Empat Laut Ning. Wah, itu benar-benar. Apakah Tang Zichen yang mengalahkan Lanyi sebelumnya? Ya Tuhan, sekarang dia benar-benar berani menghadapi tahap peninggian 4 laut berat, sepertinya pertempuran tidak bisa dihindari. Tang Zichen benar-benar telah membalikkan 3 pandangan kita, dia terlihat sama sekali tidak mengesankan daripada senior tahap peninggian itu. Basis macam apa yang dia gunakan untuk bercinta dengan tahap peninggian? Tang Zichen, layak menjadi pria impianku. Seorang pria dengan wajah berjanggut dan mata obsesif berkata sambil memandang Tang Zichen.
Untungnya, Tang Zichen tidak melihatnya sebagai banci, atau dia harus melakukannya muntah karena jijik. Mu Qianji juga ada di kerumunan, diam-diam memperhatikan Tang Zichen di atas kolam. Orang-orang, semakin banyak tiba-tiba seluruh area di sekitar kolam naik turun, dipenuhi orang. Tang Zichen, kamu benar-benar tidak akan lari. Ning Baojun mewaspadai Tang Zichen. Setiap kali Tang Zichen melarikan diri sebelumnya, dia bahkan tidak melarikan diri kali ini, yang membuat Ning Baojun sedikit tidak terduga. Aku berkata, di antara kita, saatnya untuk mengakhiri. Aku telah melarikan diri sebelumnya dan aku tidak bisa melarikan diri lagi. Ayolah, Ning Baojun, hari ini kamu mati atau aku hidup. Tawar Tang Zichen mengangkat pedang terbangnya sambil mengulurkan tangan kanannya. Rantai hitam yang melilit pergelangan tangan Tang Zichen mulai melebar perlahan. Wow! Detik berikutnya, rantai hitam itu melebar menjadi raksasa kabel baja setinggi 15 hingga 16 meter. Saat pikiran Tang Zichen bergerak, raksasa kabel baja itu juga mengikuti contoh gorila itu dan memukul beberapa pukulan di dadanya, seperti King Kong versi kabel baja. Wow! Para penonton melihat senjata ajaib yang begitu keren dan memujanya dengan puas. Ning Baojun sedikit terkejut melihat pria rantai Tang Zichen, yang telah berlipat ganda. Tidak heran itu bisa membunuh anak 9 tahun dari keluarganya yang out of the box tahap pertama. Minum. Detik berikutnya, raksasa kabel baja meninju dengan keras menabrak Ning Baojun, sementara pada saat yang sama cermin tungku surgawi Tang Zichen, teknik pisau sura, dan serangan 3 cabang. Ini juga berarti bahwa pikiran tunggal dan penggunaan rangkap 3 Tang Zichen tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, dan bahkan jika dia bisa, saya khawatir energi spiritualnya tidak akan dapat mendukung konsumsi 3 alat ajaib. Sama seperti kabel listrik, soket saklar, dicolokkan ketiga pemanas air listrik, kompor induksi, dan AC, diperkirakan kabel soket akan terbakar. Ning Baojun secara tidak sadar ingin menawarkan pedang terbangnya, tetapi baru kemudian dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki senjata ajaib. Ning Baojun hanya merasa bahwa tubuhnya terkunci dalam tekanan yang tak terlihat, seolah-olah dia tidak bisa menghindarinya, tidak peduli ke arah mana dia mengelak. Itu sekuat 1000 pound, secepat kilat. Tubuh Ning Baojun tanpa sadar terlepas dari tubuh bayinya. Bang! Tubuh Ning Baojun dihancurkan oleh tinju raksasa kabel baja, seolah-olah itu adalah semangka yang meledak. Bayi Ning Baojun, bagaimanapun, baru saja melepaskan tubuhnya, tetapi dalam sekejap mata berikutnya, Sura Blade Tang Zichen menebas. Seolah-olah, Sura Seven Blade Tang Zichen secara khusus ditujukan untuk bayi Ning Baojun, seolah-olah dia telah mengantisipasi bahwa bayi Ning Baojun akan terlepas dari tubuhnya. Persis seperti itu, dalam sedetik tubuh dan bayi Ning Baojun ditebas masing-masing oleh manusia rantai dan pedang terbang. Kerumunan penonton di kolam merasa tidak percaya, mata mereka menatap Tang Zichen di udara. Tang Zichen benar-benar membunuh tahap peninggian. Apakah ini mimpi? Di tempat kejadian, ada sejumlah besar dewa keluarga Highland berat. Mereka semua merasa merinding pada saat mereka melihat Tang Zichen membunuh Ning Baojun, sebelum mereka beruntung telah berdamai dengan Tang Zichen pada waktunya, jika tidak konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Setelah Tang Zichen memenggal Ning Baojun, dia segera mengambil cincin penyimpanan Ning Baojun dan menghilang. Tang Zichen tiba di formasi teleportasi satu laut berat dan Mu Qianji segera tiba. Qianji, sekarang kita bisa memasuki 4 lautan. Mu Qianji tidak bertanya lagi kepada Tang Zichen tentang pemenggalan kepala Ning Baojun, lagi pula, dia juga ada di sana untuk melihatnya. Tang Zichen ditakdirkan untuk meninggalkan ketenaran 1000 tahun di laut pertama, lagi pula, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tahap peninggian di laut pertama. Tidak lama kemudian, Tang Zichen tiba di aula teleportasi 4 lautan berat. Tang Zichen menggunakan token identitas Yunde dan menggeseknya, lalu berjalan keluar dari aula utama dan memberi Mu Qianji kartu sementara di pintu masuk aula utama. Tang Zichen dan Mu Qianji tinggal sementara di sebuah penginapan di Forseas.
Di kamar penginapan, Tang Zichen mengeluarkan semua alat sihir dan cincin penyimpanan yang telah dia panen kali ini. Setelah melakukan inventarisasi, Mu Qianji menghitung hasilnya. Sebanyak 33 artefak sihir kelas bawah primer, 2 artefak sihir kelas atas utama, dan 2 artefak sihir kelas menengah bawah disita. Di antara mereka, senjata sihir kelas menengah ke bawah Chain Man telah dikorbankan oleh Anda sebagai menengah ke atas kelas dan pedang terbang kelas menengah ke bawah lainnya dari Ning Baojun juga telah dikorbankan oleh Anda sebagai kelas menengah ke atas. Tang Zichen mengangguk, itu adalah pedang terbang persis yang akan dilelang. Di mana batu rohnya? Tang Zichen bertanya. Secara total, lebih dari 300 batu roh kelas 5 disita, dan lebih dari 30.000 batu roh kelas 4. Selain itu, ada juga beberapa rumput roh, jimat roh, slip batu giok, dan beberapa kumpulan gulungan formasi, tetapi semuanya relatif kelas rendah, dan barang-barang ini seharusnya bisa dilelang untuk beberapa ratus atau 1000 batu roh kelas 5 juga. Tang Zichen menghela nafas, selain 2 alat sihir kelas menengah itu, sisanya hanyalah bulu halus. Oh, bagus untuk memilikinya, hujan berbulu juga hujan, batu roh kelas 5 ini sangat sedikit untuk kita, tetapi bahkan untuk yang lebih lemah, batu itu sangat berharga. Tang Zichen mengangguk, aku masih menantikan pelelangan pedang terbang superior kelas menengah itu, semoga akan ada lebih banyak batu roh kelas 6 untuk dilelang. Mu Qianji mengangguk dalam diam juga. Ayo pergi, ayo makan lalu pergi ke tempat pelelangan dan tanyakan kapan pedang terbang kita bisa dilelang. Bagus. Tang Zichen dan Mu Qianji tiba di restoran penginapan, bersiap untuk makan. Tentu saja, mereka sudah mengubah wajah mereka ini untuk masalah yang tidak perlu penyamarannya persis sama dengan sepupu Tang Zichen yang terakhir. Saat Tang Zichen sedang makan, dia mendengar orang-orang di penginapan mendiskusikan tentang Yi Chonghai, pemenggalan kepala Ning Baojun oleh Tang Zichen. Tang Zichen diam-diam terkejut, tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setengah hari, masalah ini telah menyebar kembali ke 4 lautan berat. Karena begitu banyak orang membicarakannya di restoran, itu berarti keluarga Ning juga mendapat berita. Saat ini, di keluarga Ning aula besar tertentu. Saat ini, di pintu masuk aula besar ini, ada sekelompok putra dan putri keluarga Ning yang dikelilingi di dalam dan di luar 3 lapisan. Di dalam aula besar, 6 pusat kekuatan panggung lain dari keluarga Ning, serta banyak pusat kekuatan tingkat Yuanying, semuanya duduk dengan tenang di aula besar. Tak satu pun dari mereka yang pertama berbicara. Seluruh istana, suasananya tampak sangat tegang. Pada akhirnya orang terkuat di keluarga Ning, seorang lelaki tua dari tingkat ke-7 peninggian, berbicara. Lelaki tua ini terlihat sangat tua, setidaknya berusia 8 hingga 900 tahun, umur seorang kultivator abadi sekitar 1000 tahun, tetapi jumlah mereka yang benar-benar bisa hidup sampai 1000 tahun sama sekali tidak besar, karena sebelum Anda tua, Anda bisa menjadi yang lain. Batu loncatan manusia yang mati. Di dunia kultivasi abadi yang begitu kejam, tidak banyak orang yang bisa hidup sampai usia lanjut, dan mereka yang bisa harus memiliki kekuatan atau koneksi, dan latar belakang. Pria tua dari tingkat ke-7 di luar kotak itu berkata dengan wajah marah, saya yakin semua orang sudah tahu bahwa Wan Heavy Sea, seorang pria bernama Tang Zichen, membunuh seluruh 36 anggota keluarga kami. Leluhur tua. Di aula utama, semua Yuanying ke atas, serta beberapa pusat kekuatan panggung di luar tubuh, mata mereka dipenuhi amarah memandang leluhur mereka. Orang ini, membunuh begitu banyak orang kuat Ning klan kita, tidak boleh diampuni. Orang tua dari tahap ke-7 dari tahap keluar tubuh itu berkata, leluhur tua, tapi karena dia bisa membunuh Ning Baojun, itu berarti dia tidak lemah. Keluarga kita, yang lebih kuat dari Ning Baojun, termasuk kamu, hanya berlima. Fiuh. Hantu tua itu menghela napas dalam-dalam dan berkata, ketiga, keempat, kelima, kalian bertiga, segera pergi ke Wan Heavy Sea, pastikan untuk menemukan Tang Zichen. Ketika kamu menemukannya, kirim seseorang untuk memberitahuku, aku akan melakukannya. Datang bersama untuk membunuh Tang Zichen. Ya, leluhur tua. Leluhur tua, mengapa kamu tidak ikut dengan kami?
Dalam beberapa hari, di rumah lelang Yu, akan ada senjata sihir kelas menengah atas yang dilelang, dan saya ingin menghapusnya. Seperti yang Anda ketahui, di keluarga kami, hanya ada 7 senjata sihir tingkat menengah ke bawah artefak, bahkan hanya ada 1 artefak sihir tingkat atas menengah. Dan 7 artefak sihir tingkat menengah yang lebih rendah. Sekarang 2 di antaranya diambil oleh Tang Zichen itu, jadi kita harus mengambil artefak sihir yang dilelang itu. Artefak sihir tingkat menengah atas. Keluarga kita telah kehilangan 2 di luar kotak. Jika kita dapat mengambil artefak sihir tingkat atas menengah ini, kita juga dapat menebus kehilangan keluarga kita sebelumnya. Sialan, pedang terbang tingkat menengah Ning Baojun, serta Ning dan soket surgawi, semuanya diambil oleh sampah Tang Zichen itu. Semua orang di aula utama sangat tertekan. Di seluruh keluarga Ning, hanya ada 1 senjata sihir kelas menengah atas yang hanya dimiliki oleh leluhur tua. Awalnya ada 7 senjata sihir kelas menengah yang lebih rendah, tapi sekarang hanya tersisa 5. Seseorang sedang melelang senjata sihir tingkat menengah atas. Tidak heran leluhur tua ingin tinggal. Memang, mengambil senjata sihir tingkat menengah lebih penting daripada membunuh Tang Zichen. Bagaimana mungkin seseorang memberi peringkat senjata sihir kelas menengah yang unggul, kata seseorang. Mungkin bodoh, di Forseas tidak peduli keluarga mana, tidak pernah ada terlalu banyak senjata sihir tingkat menengah, namun ada orang yang membawanya ke pelelangan. Nenek moyang tua minum, baiklah, sekarang keluarga kita sedang berduka, kamu harus merenungkan ini daripada mendiskusikan orang bodoh mana yang menjual artefak sihir tingkat menengah. Ya, leluhur tua. Yang lain bubar. 3 dan 4 tua, kamu tetap di belakang. Semua orang meninggalkan aula utama, hanya menyisakan 3 di luar kotak, tahap ke-6 di luar kotak, dan tahap ke-5. Orang tua dari tingkat ke-7 peninggian itu berkata, kalian kali ini pergi ke One Heavy Sea, kamu harus berhati-hati, bahwa Tang Zichen dapat membunuh Old Eight dan Old Nine, dia pasti punya cara. Ya, leluhur tua, jangan khawatir, kami pasti akan melakukannya. Benar, keluarga Ning kita tidak bisa diombang-ambingkan lagi. Baiklah, kalian pergi, jangan bersuara, pergi dalam diam. Ya. Ketiga tahap peninggian itu segera meninggalkan keluarga Ning dan bersiap untuk menuju ke One Heavy Sea untuk menemukan Tang Zichen. Tetapi dari mana mereka tahu bahwa Tang Zichen telah tiba di 4 lautan, dan yang tidak mereka ketahui lebih banyak lagi adalah orang bodoh mana yang mereka bicarakan yang menjual alat sulap kelas menengah adalah Tang Zichen. Apa yang bahkan kurang diketahui adalah bahwa senjata sihir superior menengah yang dijual Tang Zichen adalah senjata sihir inferior menengah yang sama yang telah dikorbankan untuk Ning Baojun. Tang Zichen tiba di lokasi lelang Yu. Untuk apa? Apakah ini tempat di mana siapapun bisa masuk? Tang Zichen baru saja tiba di rumah lelang Yu, dan bahkan sebelum dia berjalan melewati gerbang, dia diusir oleh seorang pria yang tampak seperti penjaga keamanan, yang mungkin berada di urutan ke-8 tahap-tahap Yuanying. Tang Zichen bertanya, saya mencari Yumo, apakah Yumo ada di sini? Yumo tidak ada di sini, apa yang harus kamu katakan padaku? Seorang petugas kebersihan menggerutu, melihat bahwa Tang Zichen hanyalah tahap ke-5 penyembuhan spiritual, dan sangat memandang rendah dirinya. Bukan karena Tang Zichen harus menyembunyikan dirinya ke peringkat ke-5 dari harmoni spiritual, tetapi terakhir kali Tang Zichen muncul sebagai sepupunya Liu Fan, itulah ranahnya. Yumo, lalu temukan orang yang bertanggung jawab, aku ingin bertemu dengannya. Aku sedang berbicara denganmu, kamu tidak mendengarku kan? Bicaralah padaku tentang sesuatu. Penjaga keamanan itu meraung. Tang Zichen benar-benar tidak mau marah dengan pengawas semacam ini, meskipun Tang Zichen dapat menghancurkannya sekaligus, tetapi pengawas semacam ini tidak layak di tangan Tang Zichen. Tang Zichen berkata, oke, ingat nama saya Liu Fan, beritahu manajer Anda bahwa saya pernah ke sini. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berbalik dan pergi. Mu Qianji tertekan, saya tidak menyangka akan ada orang yang begitu sombong, kami akan menelepon rumah lelang, kami bisa mengatur pelelangan lebih awal, saya tidak menyangka, sayangnya apa yang harus kami lakukan sekarang?
Tidak masalah, setelah penanggung jawab rumah lelang mereka tahu bahwa saya sudah kesal, mereka pasti akan mengambil inisiatif untuk mengundang saya ke sana. Jika saya benar, mereka tidak melelang lebih dari beberapa pedang terbang superior kelas menengah di tempat pelelangan mereka. Penjaga keamanan itu mendengus Liu Fan, bahkan jika Anda adalah Dewa Liu tidak ada gunanya. Tidakkah Anda melihat tempat ini? Apakah seseorang seperti Anda dari panggung harmoni spiritual datang ke sini? Tang Zichen kembali ke penginapan. Di ruang lelang itu, tidak lama kemudian penanggung jawab keluar. Siapa yang tadi di luar? Senior itu adalah seorang pria bernama Liu Fan yang hanya berada di tahap kelima harmoni spiritual, dan dia membuka mulutnya untuk memanggilmu. Orang seperti ini benar-benar berutang, jadi aku mengusirnya. Pah, kepala rumah lelang menamparkan kering. Apa katamu, Liu Fan? Apakah kamu menyingkirkannya? Senior, apa yang kamu? Apakah kamu tahu berapa banyak keluarga yang menunggu Liu Fan ini muncul di 4 lautan? Dan kamu telah mengusirnya. Senior, bagaimana mungkin bahwa Liu Fan hanyalah orang lemah dari tahap harmoni spiritual? Keluarga 4 laut mana yang menunggunya muncul? Tamparan lagi. Pergi dan undang dia kembali ke sini sekarang. Tapi aku tidak tahu kemana dia pergi. Dia tidak mengatakan kemana dia pergi. Bajingan, aku akan berurusan denganmu nanti. Pergi dan panggil Yumo. Ya. Tidak lama kemudian, Yumo dipanggil oleh satpam itu. Dari rumah, Yumo melihat orang yang bertanggung jawab itu, sibuk memanggil Paman Jin. Yumo, Liu Fan baru saja tiba. Mana, bagus akhirnya dia datang. Aku takut dia akan kembali dan tidak mau melelang. Tapi, yang tidak sedap dipandang ini membuat orang pergi, dan sekarang kita tidak tahu kemana dia pergi. Apakah kamu tahu kemana dia? Cepat dan undang dia kembali. Yumo menatap satpam, yang merupakan kerabat asing dari keluarga yang datang untuk membantu bekerja di pelelangan. Oke, aku akan pergi mencarinya. Yumo tiba di penginapan tempat dia mengatur agar Tang Zichen tinggal terakhir kali, dan setelah bertanya-tanya Tang Zichen memang tinggal di sini. Liu Fan, haha, akhirnya aku menemukanmu. Yumo senang melihat Tang Zichen. Tang Zichen mendengus. Apakah senior Yumo mencariku untuk sesuatu? Liu Fan, baru saja di pelelangan, penjaga itu sangat tersinggung. Tolong bersabarlah, dan aku minta maaf padamu. Kamu datang dalam perjalanan ini untuk mengatur pelelangan, jadi ayo cepat dan atur tanpa penundaan lebih lanjut, kata Yumo. Orang-orang Anda telah menyinggung saya hari ini, jadi saya ingin 19%, jika tidak, saya tidak akan menjualnya. 19%. Peraturan rumah lelang kami adalah 28% dan tidak pernah berubah. Orang-orangmu yang telah menyinggung perasaanku, dan aku sangat kesal, tetapi jika kamu tidak setuju, maka aku tidak akan menjualnya. Jika kamu merasa tersinggung, kamu bisa pergi dan menguliti pengawas, kata Tang Zichen dalam nada-nada yang tidak bisa dinegosiasikan. Ini. Senior Yumo, kata-kataku telah ditempatkan di sini, kalian dapat melihat sendiri, jika tidak pelelangan ini dibatalkan. Aku yakin kamu juga tidak memiliki hak untuk memutuskan, jadi sebaiknya kamu kembali dan berbicara dengan teman-temanmu orang yang bertanggung jawab. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dan berbicara dengan orang yang bertanggung jawab. Yumo sedikit tertekan. Tang Zichen jelas hanya membuat alasan, tapi apa yang bisa dia lakukan? Apa yang bisa dilakukan Tang Zichen jika dia benar-benar tidak melakukannya? Menjual. Meskipun rumah lelang mereka tidak mudah dipusingkan, tetapi sepupu Liu Fan adalah Tang Zichen. Yumo bergegas kembali untuk melapor. Tang Zichen mendengus dan meminum tehnya. Tentu saja Tang Zichen bukan karena penjaga gerbang itu, ini hanya alasan. Sebelum Tang Zichen berpikir bahwa 28% terlalu hitam, ambil saja kesempatan ini untuk mengurangi sedikit. Apakah berhasil atau tidak, rumah lelang akan menangani penjaga gerbang itu dengan benar. Meskipun Tang Zichen tidak peduli melakukan apapun padanya, dia juga tidak ingin dia utuh. Zichen, apakah akan mengecewakan rumah lelang jika kamu menanyakan ini? Lagi pula, kita membuat kesepakatan dengan mereka sebelumnya, kata Mu Qianji.
Orang-orang mereka yang mengusirku, kata Tang Zichen. Mereka pasti bisa melihat bahwa itu adalah alasan. Jadi bagaimana jika itu alasan orang-orang mereka yang mengusir saya? Tidak ada yang salah dengan itu. Baiklah, saya punya kesepakatan sendiri. Bagaimanapun, 28% terlalu hitam hingga 19. Tapi kami sangat membutuhkan batu roh. Mereka perlu mendapatkan batu roh juga. Lalu bagaimana jika mereka tidak menyetujui perpecahan 19? Bahkan ketika mereka sedang marah. Ribuan, jadi, jangan lupa bahwa identitas saya saat ini adalah sepupu Tang Zichen. Siapa Tang Zichen? Saya kira banyak keluarga di empat laut telah mendengar tentang dia, terutama mereka yang berada di kelas menengah ke atas. Lalu bagaimana jika mereka tidak memberikan wajah Tang Zichen? Atau mungkin mereka sama sekali tidak menganggap serius Don Zixon? Tidak terlalu banyak, aku tidak mengintimidasi. Itu artinya aku, Tang Zichen, masih harus bekerja keras. Aku belum sampai pada titik di mana aku bersin dan seluruh Forseas akan masuk angin. Hahaha. Yumo panik dan kembali ke ruang lelang. Apakah Liu Fan ada di sini? Orang yang bertanggung jawab atas tempat lelang sibuk bertanya. Karena Tang Zichen sedang melelang artefak superior kelas menengah, setelah berita ini menyebar, banyak keluarga di empat laut menyatakan bahwa mereka menginginkannya, sehingga rumah lelang sudah didesak oleh banyak orang kuat untuk mengatur pelelangan dengan cepat. Jika sekarang diberitahu bahwa itu tidak akan dilelang, keluarga dan orang kuat yang menginginkannya pasti akan sangat kecewa dengan rumah lelang klan. Paman Jin, aku menemukan Liu Fan. Dia marah pada penjaga kami karena mengusirnya. Dia bilang dia tidak akan menjualnya. Jika kita bersedia membaginya 90%, dia bersedia terus kembali untuk pelelangan. Apa? 19%? Kami telah melelang 28% selama 10.000 tahun, dan dia bilang 19%. Tapi jika tidak, dia tidak akan melelangnya. Apa katamu? Jika dia tidak menyetujui pemotongan 19%, dia tidak akan menjual. Ya, itulah yang dikatakan Liu Fan. Liu Fan ini, dia terlalu meremehkan rumah lelang Yuku. Paman Jin, kuncinya sekarang adalah bagaimana membuatnya membawanya untuk dilelang. Mari kita berpura-pura berjanji padanya terlebih dahulu, dan aku tidak akan menjadi orang yang memutuskan berapa banyak bagian yang seharusnya ketika saatnya tiba. Maksudmu, berbohong padanya dulu? Atau apa? Apakah kamu benar-benar berjanji padanya? Tidak buruk memberinya batu roh untuk manusia satu laut. Paman Jin, Liu Fan itu, tapi dia sepupu Tang Zichen, sudah kubilang sebelumnya. Tang Zichen adalah orang yang baru-baru ini menjadi sangat panas dan terkenal di empat lautan berat dan membunuh 36 orang di keluarga Ning. Jika kita berbohong kepada Liu Fan, bagaimana jika dia memberitahu Tang Zichen? Yumo bertanya dengan khawatir. Apa itu Tang Zichen? Apakah kamu ingin diancam oleh Liu Fan itu karena kamu takut pada Tang Zichen? Sebenarnya, Paman Jin, jika kita menghukum Zuo Xing dengan keras dan kemudian meminta maaf kepada Tang Zichen, maka Tang Zichen tidak akan memiliki alasan untuk menurunkan bagiannya. Zuo Xing adalah keluarga kami, cucu dari leluhur ketiga, beraninya kamu menyentuhnya. Jangan katakan bahwa dia menyinggung Liu Fan, bahkan jika dia membunuh Liu Fan, di mana bedanya? Siapa yang berani menyinggung 3 orang tua? Leluhur. Meskipun Tang Zichen telah menyebabkan keluarga Ning kehilangan banyak uang, itu tidak sampai pada titik di mana semua orang takut. Ayo lakukan saja, tipu Tang Zichen, dan lelang dulu. Oke. Tang Zichen sedang duduk di kamar penginapan, dan tidak lama kemudian Yumo datang lagi. Senior Yumo, bagaimana pembicaraan dengan kepalamu? Oh, Liu Fan, direktur kami berkata bahwa dia menyetujui pembagian 19%. Sangat halus. Tang Zichen agak skeptis dan mengira itu akan menjadi argumen yang panjang, tetapi itu berjalan dengan sangat lancar. Dengan serius, apa gunanya berbohong padamu, Liu Fan? Kalau begitu, mari kita atur pelelangan besok. Besok Tang Zichen merenung sejenak, selalu merasa agak tidak bisa diandalkan. Liu Fan, kami adalah rumah lelang yang sangat besar. Bukankah itu masih berbohong padamu?
Oke, kalau begitu, besok. Tang Zichen langsung setuju. Maka pelelangan formal akan dilakukan besok malam, harap tiba di lokasi lelang besok malam. Oke. Setelah Yumo pergi, Mu Qianji berkata, bagaimana rumah lelang yang begitu gelap menyetujui hal ini dengan menyakitkan, Zichen, apakah menurutmu itu benar? Entahlah, kita tidak tahu pembelinya, atau kita akan langsung menemui pembeli dan menyelamatkan diri kita dari kekeliruan. Sekarang kita hanya bisa memilih untuk percaya. Bagaimana jika pelelangan selesai besok dan mereka tidak mengakuinya? Mereka tahu saya sepupu Tang Zichen dan mereka masih berani mempermainkan saya, jadi jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Tang Zichen diam-diam mengayunkan tinjunya dan berkata. Malam berikutnya, Tang Zichen dan Mu Qianji tiba di rumah lelang pagi-pagi sekali, dan ketika mereka tiba di rumah lelang, Tang Zichen langsung melihat penjaga yang menjadi penjaga gerbang kemarin. Kenapa petugas kebersihan ini masih di sini? Rumah lelang bahkan tidak berurusan dengannya, terlihat seperti dia dihukum sedikit pun. Rumah lelang bahkan tidak menghukumnya sedikit pun. Tang Zichen tiba-tiba merasa sangat tidak senang. Fakta bahwa rumah lelang tidak menghukumnya adalah perasaan bahwa Tang Zichen sama sekali tidak menganggap serius. Fiuh, kupikir petugas kebersihan ini pasti sudah dilelang. Lapangan mengeluarkan lapisan kulit, dan dia ternyata bukan apa-apa. Terima kasih kepada saya bahkan tidak repot-repot menembaknya kemarin. Saya benar-benar memukuli wajah saya sendiri. Lupakan saja, Zichen, pelelangan akan diadakan malam ini, karena mereka menyetujui pembagian 19%. Masalah ini genap, perhatikan pintu mereka, kata Mu Qianji. Ayo pergi. Tang Zichen berjalan ke gerbang situs lelang. Petugas kebersihan itu melihat Tang Zichen datang dan berkata, Yo, penjual besar kami, Liu Fan ada di sini. Tang Zichen berkata, apa kamu ingin menyingkirkanku lagi hari ini? Hahaha, jangan khawatir, kamu masih harus mengirim uang ke rumah lelang kami. Bagaimana aku akan mengusirmu? Tapi kamu tidak terlalu kuat, tapi kamu pemarah. Kemarin mengusirmu, tapi sebenarnya kamu meminta bagian ke-19. Ini pertama kalinya saya melihat Anda berani menjadi liar di rumah lelang kami. Petugas kebersihan itu berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak merasa sedikit pun menyesal telah mengusir Tang Zichen pergi kemarin. Jika kamu melanjutkan nada ini, aku tidak akan memasuki gerbang ini hari ini, kata Mu Qianji. Yo, si cantik ini juga punya temperamen. Baiklah, cepatlah, aku sedang tidak mood untuk bertengkar dengan kalian di sini. Setelah mengatakan itu, petugas kebersihan berjalan pergi, wajahnya masih sangat bangga. Zichen, lupakan saja, masuk dulu. Tang Zichen benar-benar tidak ingin pergi ke pelelangan, tetapi Tang Zichen membutuhkan batu roh, jadi dia masih pergi ke ruang lelang, dan nanti Tang Zichen akan membuat petugas kebersihan itu terbunuh. Tang Zichen ditempatkan di ruang VIP. Kalian berdua istirahatlah di sini, orang yang bertanggung jawab akan segera datang. Setelah menunggu sebentar, seorang pria dari tahap ketiga peninggian datang. Halo, saya kepala penanggung jawab rumah lelang ini, hubungi Eugene, Anda bisa memanggil saya Paman Jin, kata pria itu. Tang Zichen menyeringai di dalam hatinya, memanggilmu Paman Jin, siapa kamu? Tetapi Tang Zichen hanya mendengus di dalam hatinya dan tidak mengatakan apa-apa. Halo, saya Liu Fan. Liu Fan, pelelangan akan segera dimulai, kamu mengeluarkan pedang terbang yang akan dilelang untuk memverifikasinya. Tang Zichen berkata, belum terburu-buru, kalian berjanji padaku kemarin pembagian 90%. Jangan khawatir, pria bernama Eugene itu sibuk berkata. Karena dia sangat yakin, Tang Zichen tidak mengomel dan mengeluarkan pedang terbang superior kelas menengah itu. Yah, itu memang pedang terbang superior kelas menengah, jadi kalian duduk di sini sebentar, aku akan mengambil pedang terbang untuk dilelang. Mengatakan itu, Eugene mengambil pedang terbang itu. Tunggu, langsung ambil pedang terbangnya begitu saja.
Ya, mau dilelang bagaimana lagi, tentunya barang itu harus diletakkan di meja lelang agar semua pembeli memastikan keasliannya dan dilelang hanya setelah melihatnya dengan mata mereka. Anda bahkan tidak akan pernah melihat rumah lelangnya. Baiklah, aku akan memintamu untuk membawa pedang terbang ke tempat pelelangan, kata Tang Zichen. Oh, kamu tarik tirai ruang VIP ini, lalu kamu bisa melihat situs lelang. Mu Qianji membuka tirai ruang VIP, dan tentu saja ada tempat lelang di luar. Sekarang yakinlah. Setelah mengatakan itu, Eugene mengambil pedang terbang dan pergi. Sesaat kemudian, Tang Zichen dan Mu Qianji melihat Eugene masuk ke ruang lelang dengan pedang terbang melalui jendela ruang VIP, dan kemudian meletakkan pedang terbang di peron di atas ruang lelang. Tang Zichen dan Mu Qianji menunggu di ruang VIP untuk pelelangan. Jumlah orang di ruang lelang meningkat dan akhirnya ruang lelang terisi penuh. Malam ini ada pelelangan senjata sihir tingkat menengah, begitu banyak orang datang untuk menonton, jadi tidak semua orang mau membelinya. Baiklah, pelelangan hari ini telah resmi dimulai. Barang pertama yang dilelang malam ini adalah pil-pil. Ini disebut pil jarang, diperoleh oleh kelompok tentara bayaran dari peninggalan kuno. Menurut buku sejarah, mereka yang mengambil jarang pil dapat dengan cepat melangkah ke tahap peninggian. Itu adalah pil terbaik untuk kultivator tahap peninggian dampak. Harga awalnya adalah 5 buah batu roh kelas 6. Di aula lelang, pelelangan telah resmi dimulai. Tang Zichen dan Mu Qianji duduk di ruang VIP dan menonton. Diperkirakan ada lebih dari pedang terbang Tang Zichen yang dilelang malam ini, jadi Tang Zichen hanya bisa menunggu dengan sabar. Jika dia tidak salah, pedang terbang Tang Zichen adalah grand final. Jadi, melelang satu item pada satu waktu, sekitar 1,5 jam telah berlalu. Semuanya, pelelangan malam ini akhirnya mencapai titik tertinggi, yaitu item grand finale malam ini, senjata sihir kelas menengah yang unggul. Semuanya tolong lihat ke sini. Pembawa acara pelelangan membuka kain hitam di atas panggung sambil dengan mulut berkata, semuanya tolong lihat ke arah sini. Segera setelah kain hitam ditarik, hanya pedang terbang superior tingkat menengah yang ditempatkan di sana. Itu adalah pedang terbang yang sama dengan yang dimiliki Tang Zichen. Wow, itu benar-benar pedang terbang superior tingkat menengah. Seluruh aula lelang, semua orang diaduk barang final malam ini keluar. Pembawa acara berkata, semuanya kalian semua melihatnya dengan jelas. Kalau begitu, mari kita mulai pelelangan. Harga awal untuk senjata sihir kelas unggul menengah ini adalah 50 buah batu roh kelas 6. 55 buah, 80 buah, 100 buah. Di aula lelang, banyak orang segera mulai meneriakkan harga. 120 buah, 121 buah, 140 buah. Pada saat itu, seorang lelaki tua berteriak, dan semua orang melihat ke arah orang itu, tetapi itu adalah leluhur keluarga Ning Fang. Ning Fang tidak akan membunuh Tang Zichen, dan dia masih dalam mood untuk datang ke sini dan mengambil pedang terbang. Kerumunan sedang berbicara, bersambung.